Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 5 yang ada di LKS halaman 13 sampai dengan halaman 15. Materi pembelajaran 5 anak-anak bermain kucing dan tikus di air. Pada hari Minggu, Faiz beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Faiz memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Faiz dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Tampak pada gambar ini, Faiz beserta teman-temannya sedang bermain kucing dan tikus di air. Tentu anak-anak boleh bermain di air ataupun di sungai, tetapi harus selalu menjaga keselamatan diri ya anak-anak, agar terhindar dari kecelakaan. Dan jika kalian mau atau ingin bermain di sungai, ini harus diawasi oleh orang tua kalian. Kemudian pilihlah sungai yang dangkal atau cetek ya anak-anak, tidak boleh yang terlalu dalam, agar kita bisa bermain dengan aman. Dan hati-hati juga, biasanya kalau sungai itu licin. Mari mencoba anak-anak, ayo lakukan gerakan berlari di dalam air seperti dalam gambar. Tampak pada gambar ini Faiz sedang melakukan gerakan berlari di dalam air. Pada pembelajaran sebelumnya ini Faiz melakukan gerakan berjalan di dalam air. Jika ini itu melakukan gerakan berlari di dalam air. Tentu gerakannya sama seperti berlari pada umumnya. Setelah bermain di sungai, Faiz dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala pemiliknya. Tampak pada gambar ini ada bebek yang sedang digembala oleh pemiliknya. Mari membaca anak-anak, bacalah dongeng fabel di bawah ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada dongeng fabel tentang bebek selalu hidup rukun. Ini termasuk dalam dongeng fabel karena tokohnya yaitu hewan. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan dongeng fabel tentang bebek selalu hidup rukun. Nanti anak-anak menyimak. Setelah menyimak, nanti anak-anak bisa mencobanya untuk membaca dongeng fabel tentang bebek selalu hidup rukun. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai.
Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Pada cerita ini tentu anak-anak bisa mencontoh sikap bebek. Tetapi jangan atau tidak boleh ini mencontoh sifat Cerpelai yang selalu berniat jahat untuk mengadu domba. Tentunya anak-anak harus mencontoh sikap yang dilakukan oleh bebek. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan dongeng bebek selalu hidup rukun. Baik anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada ini berdasarkan atau jawabannya ini mencari berdasarkan dongeng fabel bebek selalu hidup rukun. Baik, untuk soal nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Tadi tokohnya itu ada 2, yaitu bebek dan Cerpelai. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek ini makhluk yang paling rukun. Selanjutnya untuk soal nomor 3, Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan Cerpelai ini menghasut semua bebek. Semua bebek ini dihasut semuanya agar meninggalkan kawanannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka mereka ini tidak mau bertengkar maupun tidak bisa dihasut ini karena mereka atau bebek ini saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya untuk soal nomor 5, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu. Tadi Cerpelai ini tidak menyangka jika bebek begitu kompak. Selanjutnya untuk soal nomor 6, Cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek karena malu. Karena sudah menghasut atau mengadu domba semua bebek, tetapi bebek ini percaya satu sama lain dan makhluk yang paling rukun dan tidak mau meninggalkan kawanannya. Bebek ini selalu setia dengan kawanannya. Faiz bersama teman-temannya mempunyai kegemaran, yaitu kegemaran main di sungai. Mari menulis anak-anak, tulislah kegiatan yang digemari teman-teman di sekolah. Baik, di sini Ibu memberikan contoh kegiatan yang digemari teman-teman di sekolah. Nanti anak-anak bisa membuatnya atau menulis kegiatan yang digemari oleh teman-teman kalian di sekolah. Tidak harus sama dengan Ibu. Kegiatan yang digemari teman-teman di sekolahku antara lain bermain sepak bola, berlatih menari, berlatih menyanyi, melukis, dan bersepeda. Boleh juga misalnya berlatih silat ataupun lainnya. Boleh kalian tulis sesuai dengan kegiatan yang digemari oleh teman-teman kalian saat di sekolah.
Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran. Baik anak-anak, di sini sudah ada tabel atau 4 kolom. Ini tentang kegiatan siswa dan nama siswa. Kegiatan siswa ini diisi berdasarkan kegemarannya apa. Misalnya sepak bola, menari, melukis, bersepeda, ataupun membaca buku misalnya, atau berlatih silat, ataupun misalnya bermain kasti ataupun yang lainnya. Ini bagian nama siswa itu ditulis nama teman kalian yang menyukai. Misalnya nomor 1, ini Ibu memberikan contoh kegemaran yang pertama atau kegiatan siswa yang pertama yaitu sepak bola. Siswa yang menyukai sepak bola itu ada Zafran, Afran, Ilham, Altaf, dan Zaki. Kemudian kegiatan siswa yang kedua yaitu menari. Menari ini disukai oleh Siti, Aisyah, Zahra, dan Hana. Selanjutnya kegiatan siswa yang ketiga yaitu melukis. Kegiatan melukis ini disukai oleh Adimas dan Raka. Kemudian kegiatan siswa yang keempat yaitu bersepeda. Kegemaran atau kegiatan bersepeda ini disukai oleh Beni, Edo, Lani, Isna, dan Faiz. Nanti anak-anak bisa membuatnya sendiri, tidak harus sama dengan ibu ya. Boleh mengganti kegiatan siswanya, misalnya tadi membaca buku, misalnya juga berlatih silat misalnya, ataupun yang lainnya. Itu bagian kegiatan siswa. Nanti bagian nama siswa ini ditulis sesuai dengan nama teman kalian, tidak harus sama dengan ibu ya. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.